Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Pagi hari ini kita mulai selalu dengan ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kopinya. Ini rasanya Bali Kintamani. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah tentang korelasi dan sebab akibat. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian itu ya, kita kan ingin meneliti apakah ABCD itu berkorelasi dengan XYZ misalnya gitu ya, ataukah menjadi penyebab. Misalnya apakah ini kemarin ada ini ya diskusi, ada lomba gitu. Apakah lamanya menginap di dalam rumah sakit itu ada hubungan ya dengan fraud ya, dengan penipuan ya di asuransi ya. Nah, apakah ada hubungannya? Nah, itu kan sesuatu yang kita ingin cari juga ya dari data. Ada lagi hipotesa lagi ya, kita bisa misalnya punya sebuah ide yang ingin kita tes gitu. Apakah ada hubungannya antara minum kopi dengan kesegaran pagi? Ada. Enak aja ya langsung bilang ada, nggak bisa kan kita bilang begitu ya. Nah, yang susah itu adalah kita melihat data ya. Kita melihat data, kemudian bagaimana kita menentukan apakah data itu berhubungan atau enggak, dan apakah mereka penyebabnya. Nah, ini yang sering kali ya mahasiswa itu sering salah ya. Nah, ini saya juga sering salah ya. Karena kita sering kali mengasosiasikan sebuah data atau sebuah hal sebagai penyebab. Belum tentu ya. Contoh ini, ini contoh misalnya. Kita misalnya buat statistik ya. Orang yang senang membaca itu banyak orang yang senang membaca menggunakan kacamata gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita cari tuh yang benar nih. Ternyata ini nggak tahu nih, ini ngasal ya. Wah, ternyata 75% orang yang senang baca pakai kacamata gitu. Nah, bisa nggak kita bilang kalau mau senang baca pakailah kacamata? Iya, nggak bisa kan ya. Tapi kan itu kan berhubungan Pak. Orang yang senang baca berkacamata berarti kalau mau senang baca pakai kacamata. Ada lagi ini, kemarin debat juga nih saya dengan beberapa orang. Orang yang sukses, yang saya lihat sukses itu dia membaca buku. Orang yang sukses membaca buku. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah membaca buku itu menjadi sebab orang itu, menjadi salah satu sebab orang itu menjadi kaya raya atau sukses? Gitu ya. Jadi, ini kan mungkin. Tapi otomatiskah kalau orang baca buku langsung bisa sukses? Belum tentu juga. Tapi apakah dia menjadi salah satu penyebab? Mungkin bukan satu-satunya penyebab ya. Salah satu penyebab aja ya. Bisa nggak? Nah, itu harus dicari ya. Bahwa dia itu bukan hanya berhubungan, berkorelasi, tetapi menjadi penyebab. Contoh lagi, presentasi ya. Presentasi, kita lihat orang-orang yang presentasi bagus tuh pakai dasi. Wah, pakai dasi, pakai jas segala macam ya. Jadi kita asosiasikan bahwa kalau mau presentasi bagus maka pakai dasi, pakai jas. Nah, nggak tahu benar nggak ya? Bisa jadi benar atau enggak gitu ya. Nah, lagi-lagi ada juga ini. Ternyata ya itu yang kemarin saya cerita tentang gaya tangan segala macam ya, pose kita, postur tubuh gitu. Orang yang kalau di interview sukses, presentasi sukses, segala macam sukses tuh kalau sebelum dia melakukan itu dengan pose tubuh yang berbeda. Ya, misalnya ada yang kayak gini sama yang kayak gini tuh yang itu. Nah, itu apakah berhubungan ya? Ada penelitiannya ya yang menunjukkan bahwa memang iya gitu. Jadi ya, kalau misalnya Anda nggak pede gini-gini gitu ya, maka sebelum presentasi atau sebelum apa tuh Anda stretch dulu 2 menit aja gini ya, dengan gitu ya, supaya Anda merasa lebih sukses, dan akhirnya memang lebih sukses ya. Balik lagi,
Kalau kita lihat ya memang dari datanya itu bisa bilang berkorelasi ya, bisa jadi berkorelasi, tapi apakah dia penyebab? Bukan ya, malah mungkin kebalikannya gitu. Sebentar, saya minum kopi lagi dulu. Apakah dengan minum kopi berkorelasi bahwa mood kita menjadi lebih baik? Nah, kalau saya iya ya. Tapi apakah kopi ini menjadi penyebab, menjadi salah satu penyebab mood kita menjadi lebih baik? That is the question. Nah, boleh jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi kalau kopinya nggak enak ya, pagi-pagi dimulai dengan kopi yang enak, nah moodnya langsung jadi jatuh. Jadi selalu mulai dengan kopi yang enak. Kopi enak itu nggak mahal-mahal, kopi enak murah. Kalau yang bentuknya sudah dipaket saja, kopi yang enak pun udah 15.000 perak. Berarti aslinya kalau kita beli yang masih ini ya, bubuk biji segala macam ya, satu gelas kopi ini bisa jadi sebetulnya modalnya cuma 5.000 rupiah ya. Kopi enak 5.000 perak. Kopi lebih enak lagi 3.000 perak. yang bikin mahal airnya, godoknya segala macam ya, bahan-bahannya murah, sangat murah. Jadi sebetulnya nggak kopi itu nggak harus mahal-mahal bahannya, tapi secara experience bisa lebih mahal. Ngopi di kafe 35.000 oke-oke aja ya. Sekarang bukan kopinya aja ya, tapi suasana yang ingin diperoleh. Ntar lagi habis minum lagi. Kopi itu paling enak kalau diminum lagi panas gini. Korelasi atau sebab akibat, karena masih panasnya maka kopi ini enak diminum. Tapi kan ada juga cold brew. Ya itu beda lah ya, cold brew ya atau minuman kopi dingin. Tapi kalau kopi gini, kalau kopinya nggak panas tapi hangat-hangat teruam itu kayaknya nggak enak ya. Gitu ya. Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, bersemangat dengan ngopi dulu. Selamat pagi. Ini menurut saya berkorelasi, berkorelasi dan sebab akibat. Coba tolong dipikirkan lagi ya. Assalamualaikum.